Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu wa ta'alluma ta'lima wa ta'lima wa tazakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa tadhkira wan naf'a wan naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata wal ifadata wal istifadata wal istifadata wal hissa wal hissa ala tamassuki ala bi tamassuki kitabillah fi wa kitabillah sunnati wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa du'a ilal khair wal khair wa du'a wa du'a ilal huda ilal huda wa dilalata wa alal khair alal khair ibtigha'a ibtigha'a mardatihi mardatihi wa qurbihi wa qurbihi sawabihi wa wa thawabihi husnil wa khatimah husnil khatimah ma'al lutfi ma'al lutfi wal afiyah wal wa afiyah salahi sya'ni wa salahi sa'ni wa salahil aqibah wa salahil aqibah. Allahumma Allahumma akhrijna akhrijna min zulumatil wahmi min dulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi binuril waftah fahmi alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil waftah ilmi alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqana bil hilmi bil hilmi wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqana bil hilmi bil hilmi wa sahil lana wa sahil lana abwaba fadlika abwaba fadlika wangsyur alaina wangsyur alaina min khazaini rahmatik min khazaini ya rahmatik arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni ilman ilman a'rifu bihi a'rifu bihi awamiraka awamiraka wa a'rifu bihi wa a'rifu bihi nawahiyaka nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata balaghata fahmin wa nabiyyin min nabihi wa fasahata wa fasahata hifdzil mursalin hifdzil wa mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil min hamil muqarrabin malaikatil wa muqarrabin wa akrimni Allahumma Allahumma binuril fahmi binuril fahmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa sur'atil wa fahmi akhrijni min zulumatil wahmi min dulmatil wahmi waftah li abwaba rahmatik abwaba rahmatik wa allimni asrara hikmatik ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmata wa ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melanjutkan pengajian hikam yang ke berapa? Ada yang tahu ke berapa hikamnya? Kemarin, ke berapa kemarin? Iza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam
anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaik mimma huwa muriduhu alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah hikam yang nomor ke-8 ya. Makalah hikam yang nomor ke-8. Iza fataha nalikane ambuka sopo Allah. Boleh dibaca iza fataha, boleh juga iza futiha ya. Kalau iza futiha nanti lapad wijahnya dibaca ropa. Iza fataha nalikane buka sopo Allah laka maring sira. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan laka maring sira, membukakan laka untukmu. Wijhatan ay naw'an minat ta'aruf, wijhatan minat ta'aruf ay naw'an minat ta'aruf. Wijhatan ing dalan atau warna. Wijhatan ing warna minat ta'aruf saking ma'rifat. Ketika Allah membukakan salah satu jalan atau salah satu pintu ma'rifat. Kenal dengan Allah, ma'rifat. Ini Allah yang langsung memberikan, yang membukakan ketika Allah membukakan salah satu pintu-pintu ma'rifat kepada engkau, sehingga engkau menjadi ma'rifat, menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bawah diberikan contoh-contohnya ka'anna arufa bi tariqiz dzauq, seperti kita bisa merasakan annallaha hadirun, bahwa Allah hadir ya. Kemudian ma'ahu bersama dengan kita, kita tidak merasa sendirian karena gerak kita digerakkan oleh Allah ya. Kita sembahyang malam hari, kita merasakan bahwa yang membangunkan kita adalah Allah. Yang menggerakkan tangan kita adalah Allah, yang menggerakkan lisan kita adalah Allah. Kita merasakan Allah hadir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita juga merasakan muttali'un, bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Itu juga adalah ma'rifat, berarti kita sudah kenal dengan Allah. Ya, karena sudah kenal dengan Allah, maka kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa gelisah. Karena Allah selalu hadir bersama kita, Allah selalu memperhatikan kita. Ya. Dalam segala pun Allah akan selalu menggerakkan kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh, nanti di bawah ada. Nah, ketika Allah fataha telah membuka laka untukmu nau'an wijhatan ay nau'an minat ta'aruf, salah satu di antara pintu ma'rifat sudah Allah bukakan, maka fala tubali, maka aja merduli sapa sira. Fala tubali, maka aja merduli sapa sira, maka engkau tidak usah memperdulikan, engkau tidak usah merisaukan. Ya, ma'aha sertane wijhah minat ta'aruf an qala ay bikillati amalika, hanya dibaca fathah. An qala kalawan yen tasetitik bi fathil hamzah, dibaca fathah hamzahnya. An qala kalawan yen tasetitik ofa amaluka amal sira ay biqillati amalika, tegese kelawan setitike amal sira. Gitu ya. Kalau pintu ma'rifat sudah Allah bukakan untukmu, maka engkau jangan merisaukan amalan-amalanmu yang sedikit. Amalan-amalanmu yang rada berkurang. Ya.
Gimana maksudnya nanti? I'lam ketahuilah olehmu. Anna salika sesungguhnya orang yang mengambah, orang yang menempuh jalan menuju Rabb, menuju Allah. Anna salika saat temene wong kang ngambah. Ketahuilah sesungguhnya orang yang sedang menempuh, yang sedang melakukan suluk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikula buddha ora kena ora ikut tetap lahu kadoe salik. Fi sulukihi ing dalam ngambahe salik. Fi suluki lam ngambahe salik min kasrotil a'mali saking akehe piro-piro amal. Ini perlu digarisbawahi bahwa seorang salik di dalam suluknya, orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Rabb, menuju Allah Azza wa Jalla, di dalam perjalanannya itu la budda lahu min kasrotil a'mali, harus memperbanyak amal. Kasrotul ibadah, kasrotul mujahadah wariyudoh. Itu mau tidak mau ya. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, ya mau tidak mau harus rajin ibadah. Malam hari tahajudnya full 12. Duhanya full 12 ya. Kemudian sholat qobliyah ba'diyahnya tidak pernah tertinggal tepat waktu. Baca Qur'annya tiap hari, 1 hari 10 juz, 3 hari sudah khatam. Full ibadahnya. Malam harinya dia ibadah, siang harinya dia puasa. Itu adalah kewajiban bagi seorang salik, orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Rabbnya agar bisa sampai kepada Rabbnya. Itu mau tidak mau ya, seorang salik itu harus memperbanyak amalan-amalan. Min kasratil amal. Apa tujuannya? Liyaqta'a aqobatin nufus. Liyaqta'a supaya yentam megot sopo salik. Liyaqta'a supaya bisa megot sopo salik aqobatin nufusi ing piro-piro undagane piro-piro nafsu. Ing piro-piro undagane piro-piro nafsu. Supaya si salik tadi bisa menekan dorongan-dorongan nafsu. Kalau dilatih malam hari kata nafsu tidur. Enggak, saya tidak akan itu, dilatih bangun malam. Siang hari orang lain makan karena dia sudah terlatih dengan puasa. Walaupun kata nafsu ayo makan. Dia tidak tergoda ya dengan nafsunya, dengan syahwatnya. Ya. Orang lain misalkan pada keluyuran karena memang dia sudah dilatih, dia tidak keluyuran. Al-ana zamanus sukut walzumul buyut ya. Apalagi ulama mengatakan zaman sekarang zamannya diam, jangan banyak bicara, karena banyak bicara sekarang banyak fitnah. Walzumul buyut, dan banyak diam di rumah. Ya. Karena apa? Di luar sudah banyak fitnah. Qad kasural fitanu fi hadzal zaman wa qad tabaharat li'amatil makan. Fitnah sudah menyebar di setiap tempat. Maka dia terus tekan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan nafsu, dorongan syahwatnya, bisikan nafsu dia tekan. Nah dengan memperbanyak amal, jadi tujuannya apa? Liyaqta'a aqobatin nufus, supaya dia bisa menekan dorongan-dorongan nafsu. Satu, maka dia perbanyak ibadahnya. Dia supaya tidak banyak berbicara, mengomongkan orang lain, tidak banyak ngomong yang tidak penting, akhirnya dia kasrotus sukut, banyak diam. Banyak diam, tidak banyak berbicara. Kemudian banyak membaca Al-Quran supaya yang keluar dari lisannya bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang nganggur, tetapi kata-kata yang penuh hikmah. Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kalamullah. Jadi dia perbanyak amalan-amalan tadi, tujuannya liyaqta'a aqobatin nufus, agar dia bisa menekan dorongan hawa nafsu. Satu, wa yasila ila hadratir rabbi, lan bisa tumeka, lan supaya bisa tumeka sopo salik, dan agar dia bisa sampai ya, karena dia sedang melakukan perjalanan, bisa sampai ila hadratir rabbi, ke hadirat Allah, ila hadratir rabbi, maring hadirate pangeran. Nah gitu. Jadi seorang salik
Orang yang ingin bertemu kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah harus memperbanyak ibadah, harus memperbanyak amalan agar dorongan nafsu, agar rayuan nafsu bisa dia halau, bisa dia kendalikan, dan juga agar dia bisa sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan seorang salik seperti itu. Nah, sekarang gini permasalahannya. Fa iza syara'a fil mujahadah. Fa iza syara'a mangkana likane tumandang sapa salik fil mujahadah ilmu mujahadah. Ketika seorang salik sedang berusaha memerangi hawa nafsu. Malam hari dia ibadah tahajud, membaca Quran, membaca zikiran-zikiran. Siang harinya dia mujahad dengan berpuasa, misalkan. Wa talat lan suwe alaihi ngatasé salik. Al muddatu mangsa, dan itu terjadi dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Misalkan Pak Asep Priyatna malam hari tahajud gak pernah bolong, doanya tidak pernah bolong, ya. Kemudian mengabdinya juga tidak pernah bolong, ya. Karena ada keterangan man khodama khodima, yang mengabdi akan dilayani, man nasoro nusiro, yang ditolong akan, yang menolong akan ditolong, man a'ana u'ina, yang menolong akan ditolong, yang membantu akan dibantu. Wah, malam harinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan itu terjadi wadalat alaihil mudah, dalam waktu yang lama. Awas, ini karakter manusia. Ketika kita melakukan amalan-amalan dan waktunya lama, ini kadang-kadang kita suka kedatangan sifat bosen, betul nggak? Nah gitu, bosen, capek gitu kan. Kata nafsu tuh, kamu kan tahajud udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Udahlah malam ini kan lagi kurang sehat badannya, lagi kurang enak badannya. Udah malam ini aja, padu bengi kian baik, libur dikit. Nah itu kan. Ini suka datang bisikan seperti itu. Rubbama kasala, terkadang malas. Sopo salik an ba'di anwa'il ibadah, saking sebagiannya piro-piro warnane ibadah. Kadang-kadang dia suka kedatangan rasa malas untuk melakukan sebagian ibadah. Wala aurodilan aurod. Wiridan-wiridan yang biasa dibaca, aduh malas banget. Amalan ini belum dibaca, Fatihah 70 belum dibaca, Kulhu 70 belum dibaca, Al-Falaq, Anas 70 belum dibaca, Ayat Kursi belum dibaca. Kemudian doa untuk rizki belum dibaca, salawat Nabi belum dibaca. Banyak wiridan-wiridan ya yang belum terbaca karena kita kedatangan tamu kemalasan. Allati kang rutibat den tartibakeun nopolati alaihi ngatese salik. Amalan yang sudah ditertibkan, yang sudah dibiasakan dia baca setiap waktunya. Ya, karena kedatangan sifat malas, akhirnya amalan-amalan tadi ada yang sempat tertinggal. Karena kita merasa malas sehingga berat untuk mengamalkannya. Ya. Itu wajar. Kita ini sedang diajak ngobrol sama pengarang, ini wajar. Seorang salik punya kebiasaan atau punya hawa seperti itu, ada sebuah hal-hal yang wajar. Maka di sini dinasihati oleh pengarang. Ketika penyakit itu hinggap di dalam diri kita, asalnya rajin wiridan, asalnya rajin puasa ya. Kayak Mang Sodikin malamnya wiridan, ya melekan, siangnya melekan, tidak tidur lagi. Tidurnya dari mulai jam 6 sampai jam 9 cukup. Awas nih, kesininya kadang-kadang suka kedatangan rasa, tapi awas rasa malasnya nanti harus kita kendalikan juga. Jangan kebablasan. Ya tidur siangnya istiqomah, malam harinya malaikatnya tidak istiqomah. Wah itu mah jelek semua itu. Biasanya malam hari melekan karena wiridan, siang hari pagi-pagi tidur istirahat sebentar, kemudian melekan lagi untuk menjalankan aktivitas. Itu bagus. Hati-hati nanti akan didera sifat malas. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai kita terus-menerus ya digoda untuk melaksanakan kemalasan.
Payasul mangka hasil ingdahu ing dalam sandinge salik opo syiddatun abot. Karena waktunya sudah lama dia berzikir, maka akhirnya kedatangan sifat malas sehingga dia merasa berat karena malasnya itu untuk melaksanakan sebagian aurat, sebagian wiridannya. Ya. Malam hari biasanya melekan kuat berat, sekali lagi malas karena kondisinya kurang enak misalkan. Indah wa pasyidatul hami banget teh prihatin. Malam hari enggak tahajud. Padahal biasa tahajud karena sedang diserang penyakit malas sehingga akhirnya timbullah perasaan hami, perasaan sedih ya walhomilan susah. Aduh saya malam tidak tahajud. Getun. Aduh malam saya tidak zikiran. Akhirnya dia merasa bersedih hati. Warubama tasulu lahu nafsuhu lan terkadang maes-maesi lan terkadang maes-maesi lahu maring si salik opo nafsuhu nafsuna salik opo nafsuna salik atarka ing ninggal aurad atarka ing ninggal aurad bil kulliyati kelawan sekabehane. Awas hati-hati. Kadang-kadang si salik dibujuk untuk meninggalkan semua auratnya. Ya. Malam hari biasanya baca wakilnya 41 atau baca Quran 10 juz. Kemudian tahajudnya full 12 rakaat. Belum lagi salawat Nabi ribuan kali. Hati-hati kalau waktu berjalan lama nanti akan datang penyakit malas. Dan setan akan membisiki agar kita meninggalkan semua amalan-amalan tadi. Ma'a kaunihi serta anane Ma'a kaunihi serta ane salik iku qad hasala teman-teman hasil. Iku qad hasala teman-teman hasil ingdahu ilm sandingnya salik. Tetapi mencek jawan parandene mengkonon sanajan kitu Mang Ikin tidak geus bertahun-tahun wiridannya. Walaupun sekarang satu malam misalkan ada yang terlewat tahajudnya, tapi dia sudah dibukakan pintu makrifatnya oleh Allah. Walaupun amalannya rada turun, tetapi dia sudah dibukakan pintu-pintu makrifat oleh Allah. Ini kasus seperti itu. Jadi ada orang yang ahli ibadah, yang rajin zikiran, yang rajin mujahadah, tiba-tiba dia terserang perasaan malas, ya karena sifat manusia-manusia. Nah, tetapi walaupun memang dia menurun amalannya, Allah sudah memberikan anugerah kepadanya, yakni terbukanya pintu ma'rifat.